PCX. Nah, ini terus mas, tak jelas ya mas. Gini mas, kampas ganda ya bisa dikatakan bukan standar ya. Kampas ganda karbon toh. Ya ala-ala racing, tapi lihat mas, tapaknya tidak sempurna mas. Penampakannya tidak sempurna kampas ganda nih, tak koreksi ya mas. Tujuannya ganti model gini tidak tahu mas. Mungkin bek iso banter melayu nih, iso tembus top skid, terus Vibel Powerlink, terus rumah roller kerok ala-ala. Tapi mas, yang paling riskan punya jenengan kilo mas. Sebenarnya mas, unit jenengan iki sebenarnya ya, unit jenengan iki mas, nek tak lihat secara fisik mas, iki oli iki wis masuk ning bagian throttle body mas. Siji penyebabnya bisa dari seal klep bocor, terus kedua bisa dari ring piston sing wis aus mas, iku. Terus TPS juga yo ala-ala racing lah, RX7. Sebenarnya mas yang perlu dibenahi punya jenengan ya mas, tak koreksi mas. Iki mas punya jenengan iki sebenarnya kompresi ini wis bocor, kompresi dinamis. Lebih tepatnya biasanya ring piston mas punya jenengan. Mengingat PCX tahun 2020 ya mas, 2020 lah, 2020 2019 150 punya jenengan mas. Bener ini masalahnya cuman ning bagian kompresi, ring pistonnya yang jelas wis bocor mas punya jenengan. Nah ciri-ciri mas sebenarnya simpel mas. Nah makanya motor ini tidak ada tenaga nih mas. Ini bukan BBM mas, ini oli mas. Oli sudah masuk ke bagian intake throttle body melalui lubang in. Ada dua kemungkinan, seal klep bocor, ring kompresi bocor, ring piston tuh. Jadi misalnya rubah kampas ganda seperti ini ya podo ya mas, tidak ada perubahan. Terus misalnya kok kerok rumah roller tetap tidak ada perubahan mas. Semakin panas tenaga down mas. Nah saranku mas, seharusnya jenengan fokus nih bagian kompresi. Aku ndak nyaran ke kudu ganti mas, cuman di pemahaman jenengan ketika servis seperti ini toh kan ekspektasi ini kan jenengan mesti pengen motor enak. Tapi kan ndak mungkin mas, harus diimbangi dengan komponen lain, misalnya ring pistonnya aus, terus kompresi dinamis bocor, tetap ndak bisa perform secara full, secara sempurna gitu mas. Cuman mengingatkan misalnya kok baru servis kok ingin ekspektasi lebih ya ndak bisa. Apalagi jenengan harus ganti kampas ganda misalnya model sing karbon, terus rumah roller udah dikerok, terus roller juga sudah disilang ya mas, roller wis disilang lain sebagainya, kok performanya kok tetap dia utuh ya. Itu mas salah satu nih kompresi, itu yang perlu dibenahi dulu mas. Nah iki mas, misalnya punya jenengan ya kampas ganda sudah tidak standar karbon tapi mas tapaknya tidak merata secara sempurna mas. Nah tidak menapak secara sempurna punya jenengan. Nah terus persivity juga sudah high RPM, itu si pertama. Terus Vibel misalnya Powerlink, terus roller sudah silang, rumah roller misalkan sudah kerok, sensor TPS misalkan sudah racing katakan yang
high output ya mas, RX7, tapi kok performanya cik utuh mas. Misalnya performanya kok cik utuh, perkaranya bukan masalah kampas ganda, bukan masalah Fibel, terus bukan masalah hiki mas, tapi punya jenengan mas, ada indikasi. Nah, ada indikasi sebenarnya mas. Nah, iki mas, oli wis masuk neng bagian intake throttle body mas. Butuh iki, bukan ini ya. Nah, bukan ini, kalau ini bekas BBM, bagian dalam loh. Nah, ini lembab oli, bukan BBM tapi lembab oli. Ada dua kemungkinan mas, seal klep bocor, terus ring kompresi, ring piston bocor. Lebih jelas bagian throttle body mas, ini bukan lembab BBM tapi lembab oli. Nah, ketika motor jenengan kompresi ini mengalami kebocoran, meh gua ganti model racing satu paket bagian CVT kirian ya, nggak ada perubahan mas, nggak ada perubahan. Sing perlu dibenahi sebenarnya punya jenengan bagian kompresi mas, apalagi mengingat PCX 2019 ya mas. Mungkin dengan pola pemakaian yang random atau pola perawatan yang random ya seperti ini mas, mungkin kualitas oli atau penggantian oli sering gonta-ganti ya, otomatis ring kompresi mas, ring piston pasti mengalami masalah. Nah, intinya buat tak servis mas, cuman jenengan tidak boleh berekspektasi terlalu lebih. Misalnya itu masalahnya ada indikasi punya jenengan fix ring kompresi punya jenengan bocor, misalnya pak gua anti model kirian sing racing high speed atau harga berapapun mas, nek kompresi ini bocor ya tidak ngaruh tuh mas, cuman informasi buat pemahaman jenengan. Nah, ciri-ciri suatu kompresi mengalami kebocoran gampang mas. Ciri-ciri suatu kompresi mengalami kebocoran atau seal klep mengalami kebocoran gampang mas untuk mengidentifikasi. Contohnya di sini ada throttle body mas, throttle body. Nah, di bagian dalam sini mas itu ada lembab, bukan lembab hasil dari BBM mas atau sisa pembakaran enggak. Ini fix mas, 95% oli masuk ke bagian throttle body melalui lubang intake. Bisa dari ring kompresi atau ring piston sudah aus, sudah melemah, sehingga oli masuk ke bagian ruang pembakaran terus naik ke bagian throttle body. Ini oli mas. Nah, oli, bukan sisa dari BBM. Nah, itu ini oli mas. Terus kalau dilihat secara kasat mata, kalau di bagian throttle body yang bagian depan bukan belakang ya mas. Nah, di sini juga ada oli mas. Ini bukan BBM. Nah, oli seperti ini mas, ini punya jenengan berarti ya ring piston ya wis bermasalah. Ring piston wis bermasalah sehingga tidak bisa menahan kompresi. Kompresi mengalami kebocoran, otomatis ya oli naik ke bagian permukaan kepala piston. Terus naik ke bagian intake throttle body melalui lubang in. Itu mas. Nah, makanya punya jenengan misalnya kok meh ganti kampas ganda model karbon, terus rumah roller dikerok, terus roller main silang, terus Fibel kok main yang di bawah standar pabrik ya, motor tetap tidak ada performa mas. Terus sensor TPS misalkan sudah pakai yang high racing, katakan yang di atas standarnya lah, atau RX7 tuh mas. Masalahnya apa mas? Masalah ring piston jenengan wis bermasalah, pasti tak jamin 95%. Bukan berarti nyaran harus bongkar, enggak mas. Masalahnya jenengan kan menginginkan servis, keluhan motor kan enggak enak tenakan itu. Nah, oke tak servis mas, tetapi dengan tahap analisa terus pengecekan lain sebagainya. Misalnya punya jenengan nah ada indikasi kebocoran kompresi, tetap tak sampaikan mas, tak sampaikan, tak jelaskan jenengan tujuannya apa, biar setelah servis kok hasilnya masih utuh atau ada perubahan sedikit jenengan paham. Intinya berarti bukan masalah bagian CVT atau kirian. Fik punya jenengan ini masalah pada bagian mesin tengah, khususnya bagian piston mas, tepatnya bagian ring piston sudah mengalami masalah. Nah, itu mas. Hanya sedikit informasi biar tidak jadi salah paham atau salah tafsir terus jenengan berekspektasi ketika motor habis servis harus enak, enggak mas. Semua itu mas ada komponen pendukung. Ketika kompresi mengalami kebocoran ya
performa motor ndak bisa enak mas, mau jenengan ganti kirian model racing atau apalah ndak akan ngaruh mas. Masalah kompresi udah bocor fix 95% mas, tanda-tandanya sudah ada di bagian sini. Terus oli juga masuk ke bagian filter mas. Nah tak pasti ring kompresi pasti bocor mas, pasti bocor tuh. Jadi jenengan paham, tidak salah paham tuh ya mas. Ini yo gamblang. Jadi jangan heran ya mas, kok sedikit-sedikit kompresi tak bahas. Penting mas, yang namanya kompresi dinamis itu penting mas, apalagi kaitannya di bagian piston. Ketika ring mengalami masalah, mengalami aus, kebocoran ya, ciri-cirinya mas, pasti oli itu naik ke bagian yang pertama throttle body, intake throttle body mas. Ini bukan sisa BBM, ini fix oli ya mas, oli ini mas, oli mas. Nah oli, nah makanya mas, kalau sudah seperti ini jenengan misalnya mau ganti sensor TPS model racing, terus kampas ganda kartel, terus rumah roller dikerok, itu enggak ngaruh mas, itu enggak ngaruh. Masalahnya apa, kompresi punya jenengan itu bocor. Nah terus gimana solusinya mas? Ya seharusnya kompresi bocor ya buka, cek bagian ring piston, pistonnya masih bagus cukup ganti ring piston, ganti. Tapi alangkah baiknya mas, cuman saran, ketika jenengan suatu saat di bengkel atau dimanapun ya, alangkah baiknya mas ganti piston set. Nek linder pasti masih bagus mas, cuman yang namanya ring piston pasti aus, mengalami penyusutan. Ketika penyusutan aus ya oli masuk ke bagian dalam ruang pembakaran. Nah ketika masuk bagian ruang pembakaran ya juga masuk ke bagian throttle body, contohnya seperti ini gitu. Intinya tidak usah debat, tidak usah debat. Bisa dirasakan ciri-ciri kompresi bocor ketika panas, motor delay down banget gitu, pasti. Kemudian RPM itu juga beda rasanya tuh. Apa bilang seperti itu, ini masalah di bagian ring piston. Rata-rata mas, prediksi secara pribadi ya mas, ketika ada unit yang saya tangani kok oli masuk ke bagian throttle body, terus masuk ke bagian naik ya, naik ke bagian filter, box filter, itu rata-rata mas pasti ring pistonnya bermasalah, pasti ring pistonnya bermasalah. Nah makanya performa unit kurang mas, apalagi kondisi mesin panas pasti langsung down. Rata-rata mas sing tak temui kasus-kasus seperti itu ketika oli masuk ke bagian throttle body. Ini bukan BBM, ini oli yang naik ke bagian permukaan atau ke bagian throttle body ya, dipastikan ring piston bermasalah mas. Rata-rata 95% seperti itu. 5%-nya seal clap mas, itu pasti mas. Nah itu, nah makanya kalau sudah seperti ini kok jenengan tetap paksa, misalkan main racing, main kampas ganda karbon, main kerok rumah roller, main silang roller, ya ndak ada hasilnya, ndak ada hasilnya mas. Ibaratnya malah sampean buang-buang duit. Lebih baik sampean fokus langsung ke bagian kompresi, malah enak, standar tetap Yahud itu loh mas. Telok dewe mas, telok dewe mas. Klep wajib kondisi TMA is titik, terus ya semprot ini wae mas, versi nyemprot rai. Makanya cleaner hiji ya kadang kurang. Mas wis resik mas, ki
Wis tak upayake Mas, yo sebatas mengupayakan ya ora iso resik sampai 100% Mas. Sing penting jenengan aja terlalu berekspektasi terlalu lebih. Motorku bar servis kudune penak ndak Mas, punya jenengan toh. Kompresi wis bocor, ring piston tak jamin Mas, aus. Intine wayahe permajaan. Nah, iki intine tak cuci bersih Mas, tinggal pakai. Cuman Mas, akselerasi terus gas tengah top speed tetap kurang Mas masalahnya. Oli wis naik ning bagian throttle body terus wis munggah ning bagian filter ya Mas. Informasi seperti itu baik jenengan rak kaget. Misalnya kok habis servis dari sini jenengan merasa ndak puas, ndak enak, jenengan rak usah pindah bengkel Mas. Masalahnya fix, masalahnya jenengan kompresi dinamis bocor.